Oke, selamat datang di video pertama ya ini di mata kuliah struktur data. Di video pertama ini temanya itu pendahuluan struktur data ya. Bersama saya Gelar Aditya Pratama dan saya buat video ini untuk Universitas Terbuka ya. Oke, di mata kuliah struktur data ini dan di video pertama khususnya tentang pendahuluan saya akan menjelaskan secara singkat ya, materi-materi apa aja yang akan kita pelajari ya. Untuk disclaimer-nya saya pakai referensi dari buku materi pokok struktur data ya, karangan Dian Nursantika. Oke, pertama kita masuk dulu ke konsep struktur data nih. Kalau kita tahu lah, semua orang juga tahu mungkin data-data di dunia ini atau secara fisik tuh berbentuk seperti apa. Mungkin pertama seperti tumpukan berkas seperti ini gitu ya. Ini kertas-kertas banyak. Terus ada juga struk belanja nih. Struk belanja itu termasuk data secara fisik ya. Juga ada form survei juga di sini adalah data. Kenapa disebut data? Karena memang ketiga hal ini menyimpan informasi yang penting gitu dan disimpan dalam kertas fisik gitu. Entah itu dokumen, misalkan dokumen arsip pegawai kah gitu ya, atau kita punya struk belanja kah, ada harganya, ada barangnya gitu ya. Atau juga form survei gitu ya, berbentuk selembaran gitu nanti dicetak tanda tangan dan diisi. Ini adalah data secara fisik, tapi karena kita di mata kuliah ini struktur data tuh ngomongin data secara digital, jadi kita perlu berpikir bahwa data secara fisik ini kita bisa berbentuk secara digital atau enggak gitu. Kita lanjut ke page 2 kalau gitu. Nah ini, kalau secara digital atau secara komputer itu biasa diolah, mungkin ini sederhananya menggunakan Excel ya. Data itu sudah berbentuk digital pertama dalam Excel, kedua diformatkan. Maksudnya diformatkan adalah eh, data yang tadi disimpan dalam Excel dan sudah berbentuk ini kolom dan baris gitu. Jadi data-data kalau ini kalau kita lihat mungkin data nama orang ya, nama orang dan nomor HP dan usianya dan tempat lahir. Ini sudah dibuat dalam bentuk Excel, dia punya kolomnya ada nomor, nama, tempat lahir, usia, nomor HP, dan baris ke bawahnya dia punya sejumlah datanya. Mungkin konsepnya sama seperti yang fisik, ya, penulisannya, tapi sudah berbentuk dalam digital, sehingga mudah dalam pencarian gitu ya. Terus rule-nya juga jelas kalau di sini. Misalkan usia itu pasti harus diisi dengan angka gitu ya, tempat lahir dengan teks. Nomor HP bisa teks, bisa angka sebenarnya. Tapi mungkin karena tidak ada konsep perhitungan dalam nomor HP, jadi mungkin teks pun tidak masalah. Ini konsep data di komputer gitu ya konsepnya. Dia sudah punya aturan dan sudah terbentuk strukturnya seperti ini. Ini data secara digital dan dikomputerisasikan. Nah, di sini juga kita punya beberapa istilah nih. Ada istilahnya field atau record. Sebenarnya sama kayak tadi sih. Field itu kalau di sini disebut kolom gitu ya. Sedangkan record ini disebut row di sini atau baris gitu ya. Jadi sebenarnya konsepnya sama aja, hanya istilahnya jadi kita punya itu kolom atau field ya, row, baris atau record. Jadi istilahnya sama aja sebenarnya. Tapi kita sudah mempunyai struktur seperti ini gitu ya. Kalau di sini kita lihat kode barang tuh 001, berarti karena ada nolnya di depan berarti tidak mungkin angka nih, ini pasti formatnya teks gitu ya. Terus nama barang pun teks, sedangkan stok barang itu angka, angkanya pasti angka yang bisa bertambah gitu ya. Sedangkan kode barang sifatnya statis aja gitu. Kita lanjut. Nah, data-data fisik tadi itu bisa tersimpan dalam komputer. Kalau tadi contoh yang pertama mungkin dalam bentuk Excel ya.
itu pun sudah termasuk database Excel pun ya. Tapi kalau kita lebih jauh lagi gitu ya dalam struktur data dalam komputer, itu data bisa tersimpan dalam database lain, misalkan ada MySQL, Postgre gitu ya, SQL Server, dan lain. Atau bahkan di cloud tuh ada Amazon ya, Amazon RDS itu termasuk yang cloud, berarti tersimpan bukan di komputer fisik kita, tapi sudah di komputer server atau di awan lah. Tapi semua tersimpan dalam hard disk gitu ya, berbentuk digital gitu. Tidak lagi berbentuk kertas, tapi data tadi ditransform ke bentuk digital. Mungkin isiannya sama, tapi bentuknya beda. Ada yang tadi tadi kertas, sekarang digital dan tersimpan dalam database. Mau itu Excel atau database yang sudah advance gitu. Tapi strukturnya mungkin sama, dia tetap punya nomor gitu ya, nomor tadi ada kode, ada nama, ada jumlah gitu ya. Itu strukturnya tetap sama. Hanya saja dibedakan satu fisik, satu digital. Kurang lebih kayak gitu ya. Nah, selanjutnya ada contoh juga nih dalam kehidupan sehari-hari, misalkan Instagram. Kita lihat postingan di Instagram pun itu termasuk data gitu ya. Kita lihat misalkan ini ada Instagramnya UT ya, itu sudah apa berbentuknya kan kita lihatnya kalau di HP gitu atau di laptop tuh berbentuknya ya gambar-gambar gitu kan ya. Tapi ternyata di balik itu mungkin saja berbentuknya adalah seperti ini gitu ya. Di database-nya Instagram tuh mungkin berbentuk seperti ini. Dia punya nomor misalkan nama nama orangnya atau nama postingannya, tanggal dia posting misalkan, terus bentuk gambarnya itu seperti apa gitu ya, terus komentarnya seperti apa, jumlah like, jumlah komen gitu ya. Mungkin berbentuk seperti ini gitu, struktur datanya seperti ini, tapi yang terlihat di aplikasi mungkin postingan seperti ini gitu. Tapi di balik IG ini gitu ya, ternyata mempunyai struktur data yang punya aturan aturan data dan format yang tetap gitu. Mungkin kalau saya contohkan di sini ada tanggal, tanggal dia posting ya, caption atau deskripsi gitu, foto atau videonya, like dan komen, jumlah follower dalam angka. Bentuknya sih mungkin seperti ini dalam aplikasi, tapi mungkin dalam database-nya ya tetap seperti ini gitu. Mempunyai kolom dan baris seperti itu. Tapi mereka atau Instagram punya struktur data yang tetap, makanya Instagram ini bisa kita kategorikan gitu ya sebagai contoh struktur data di kehidupan sehari-hari. Tampilannya mungkin seperti ini, tapi bentuk datanya itu tersimpan secara kolom tadi ya, kolom dan baris tadi. Seperti itu. Juga ada matematika dan struktur data nih. Nah, kalau kita ngomongin tadi juga saya sempat mention bahwa stok barang itu tipenya angka. Karena dia bisa bertambah, bisa berkurang, bisa dikalikan, bisa dibagikan gitu ya. Itu harus berupa angka. Tapi kode barang itu mungkin hanya berupa teks karena dia tidak bisa dikalikan tambah kurang dan ada angka 0 di depannya. Dimana kalau kita tahu dalam matematika 0 angka 1 itu ya hanya satu bukan 001. Jadi kode barang ini bersifatnya teks aja, bukan angka, sedangkan stok barang berupa angka. Ini penamaan tadi, penamaan dia adalah teks, dia adalah angka, itu berhubungan dengan matematika di struktur data. Jadi ketika dia berupa angka, dia punya fungsi aritmatika yang mengikat pada data tersebut. Dia bisa ditambahkan, bisa dikalikan, kurang, bagi. Gitu. Ini kalau dalam fungsi Excel ada seperti ini, ada fungsi sum, gitu, ada fungsi bintang itu untuk kali, garis miring untuk bagi, kayak gitu. Jadi tipe data tadi itu berpengaruh pada fungsi aritmatika yang bisa digunakan di sini. Gitu. Kalau di dalam Excel namanya fungsi, tapi kalau dalam database ada query di sana. Jadi ini kegunaan kita menggunakan menamai ya atau mengkategorikan data tadi itu apakah dia teks gitu ya atau mungkin disebutnya string gitu ya ataukah dia itu angka atau integer gitu ya. Jadi atau number numeric karena fungsi aritmatika ini bisa mengikat terhadap tipe data yang kita pakai tadi. Jadi kalau balik lagi ke yang tadi nih, stok barang harus number karena dia bisa punya fungsi aritmatika sedangkan kode barang dia tidak
tidak mesti number karena dia tidak akan ada fungsi aritmatika yang bisa berjalan di dalam kode. Sedangkan nama barang ya udah pasti adalah teks gitu ya. Kalau tadi kita ngomongin IG lagi, tanggal nih. Tanggal pun pasti dia harus punya tipe data. Biasanya tipe data tanggal gitu kan. Nah, mungkin kalau jumlah follower itu tipe datanya harus angka kan dia bisa bertambah. Gitu. Seperti itu ya. Ini aritmatika. Lalu, nah ini, karena kita di sini apa namanya mengikat ke bahasa pemrograman ya, struktur data ini, dan yang akan kita pakai adalah bahasa pemrograman Java. Jadi bisa dicoba lihat ini. Java memang sudah dari tahun 95 ya, cukup lama gitu kan. Dia mengadopsi sintaknya C dan C++ gitu ya. Tapi walaupun sudah lama, masih bisa digunakan oleh kita sekarang. Paling tidak adalah kita belajar tentang struktur datanya. Nah, kita bisa coba install aja Java-nya, bisa di-download di sini, dicoba diinstal di masing-masing uh, komputer atau laptop rekan-rekan mahasiswa. Nanti kita akan coba bagaimana si struktur data di Java tuh kita lihat gitu kan ya. Tapi pertama yang harus kita lakukan adalah install dulu Java-nya bisa di-download di sini. Hal yang kedua yang perlu diinstal adalah NetBeans. Java tuh hanya si engine-nya ya, bisa dibilang. Sedangkan NetBeans adalah editornya. Kita nanti menuliskan baris kode gitu ya, itu di NetBeans. Bisa di-download di sini dan dicoba diinstal di masing-masing komputer atau laptop rekan-rekan mahasiswa di sini. Di pertemuan pertama mungkin persiapan dulu tadi kita sudah bahas struktur data dan kita sudah coba eh, download dan install dulu nih Java dan NetBeans-nya supaya pertemuan berikutnya di bagian praktek kita sudah bisa ngebongkar nih dalam engine bahasa pemrograman Java ini ada tipe data apa aja dan cara penggunaan datanya itu seperti apa. Itu sih. Oke, itu aja mungkin yang bisa saya sampaikan di pertemuan sesi pertama ini. Ini hanya pendahuluan bagaimana data secara fisik dan secara digital tuh dibedakannya seperti apa, karakteristik seperti apa, dan tadi contoh di kehidupan sehari-hari data tuh seperti apa. Juga ini persiapannya untuk rekan-rekan semua dicoba di download dan install Java dan NetBeans. Oke, sekian aja dari saya. Silahkan dicoba dan kita akan ketemu di minggu depan dengan materi yang berbeda. Terima kasih.